Minibus di Serdang Bedagai terbalik, 9 orang luka-luka. Bantuan PKH tak kunjung cair, warga di Medan mengadu ke wali kota. Seorang pria parubaya di Gunung Sitoli cabuli anak di bawah umur. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rimustika, pemirsa, inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu unit minibus jenis Toyota Kijang Grand Extra BK1090OZ terbalik usai mengalami pecah ban saat melintas di jalur B Jalan Tol Medan Tebing Tinggi kilometer 53 Desa Adolina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Akibatnya 9 orang penumpang luka-luka. Para penumpang. Peristiwa kecelakaan di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi kembali terjadi, tepatnya di ruas jalan kilometer 53 Desa Adolina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Senin 17 Mei 2021 kemarin. Kecelakaan terjadi akibat ban belakang mobil pecah hingga menyebabkan mobil terbalik dan melukai 9 orang penumpang di dalamnya. Hingga kini diketahui tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Namun kendaraan yang ringsek telah dievakuasi petugas ke unit laka pos polisi Sesi Jengki Serdang Bedagai. Kepala unit laka lantas Polres Serdang Bedagai Ibda Helmi menjelaskan, kejadian bermula ketika pengemudi mobil minibus Kijang dengan nomor polisi 1090OZ yang dikemudikan Saliman 62 tahun, warga Desa Naga Kesiangan, Kota Tebing Tinggi, datang dari Kota Tebing Tinggi menuju Kota Medan. Korban diketahui melalui jalur tol untuk mempercepat akses lintasan. Setibanya di kilometer 53, ban belakang sisi kiri mobil yang ditumpangi korban mengalami pecah ban, hingga mobil oleng dan hilang kendali. Kemudian mobil menabrak beton pembatas jalan tol hingga mobil terbalik. Sekira pukul 11.30 WIB di jalan tol Tebing Tinggi menuju Medan, yaitu jalur B di kilometer 53.400. Yaitu laka tunggal yang mengakibatkan penumpangnya luka ringan dan sudah dilarikan ke rumah sakit Grand Medistra. Apa penyebabnya, Bang? Penyebab kejadian kecelakaan mobil minibus Kijang Grand Extra itu penyebabnya ban belakang sebelah kiri mengalami pecah sehingga supir hilang kendali menabrak median jalan atau pembatas jalan yang berada di tengah sehingga terbalik. Jiwa hanya luka-luka ringan dan kerugian material yang salah satunya ada terjadi sesak napas akibat kecelakaan itu, hanya luka-luka licet. Kecelakaan tersebut diabadikan warga di media sosial. Dalam rekaman tersebut, mobil terlihat ringsek berat sementara para korban sempat terjepit dan sulit untuk dievakuasi petugas. Atas peristiwa tersebut, saat ini para korban tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Pihak unit laka lantas Polres Serdang Bedagai saat ini tengah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai mengimbau kepada para pengendara agar lebih memperhatikan kondisi kendaraannya saat melakukan perjalanan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, suasana gaduh terjadi di pos penyekatan arus mudik di Simpang Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Para pemudik menolak diminta putar balik oleh petugas. Puluhan pemudik yang memasuki Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara mencoba melakukan perlawanan terhadap petugas. Para pemudik menolak diminta putar balik oleh petugas dengan berbagai dalih. Sebagian pemudik yang mengendarai sepeda motor justru memilih berbaris menunggu petugas lengah dalam penjagaan di pos penyekatan lalu menerobos posko dan melanjutkan perjalanan. Namun sebagian pemudik justru nekat melalui pos penyekatan meskipun akhirnya diminta putar balik.
Berdasarkan observasi yang dilakukan kru posko penyekatan, salah seorang supir bus angkutan sempat terlibat kegaduhan dengan petugas dinas perhubungan. Petugas meminta supir menunjukkan surat rapid test antigen yang masih berlaku. Namun supir tersebut tidak dapat menunjukkan dengan dalih tertinggal di kediamannya. Mendengar hal tersebut, petugas menolak dalih yang disampaikan supir dan tetap memaksanya untuk putar balik. Keduanya pun saling berargumen dan tetap bertahan dengan keterangan masing-masing. Senada dengan hal itu, seorang pengemudi mobil pribadi yang mengaku sebagai aparatur sipil negara bertugas di Mandailing Natal juga menolak diminta putar balik oleh petugas. Pemudik tersebut berdalih akan melakukan perjalanan menuju kota Medan karena ada keluarganya yang meninggal dunia. Namun lagi-lagi petugas menolak keterangan pemudik dan tetap diminta putar balik. Tidak hanya itu, suasana pemeriksaan semakin memuncak hingga seorang pemudik sempat nyaris menabrak petugas yang melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan. Seorang wartawan yang bertugas juga sempat ribut dengan pemudik. Situasi hari ini, Pak? Situasi terkini yaitu arus lalu lintas begitu padat ya, pada umumnya di ini untuk kendaraan roda 2 yang masuk mudik melintas dari pos penyekatan. Namun ya kami dari pihak kepolisian tetap yang melakukan pemeriksaan penyadapan terhadap masyarakat yang melintas di wilayah kami. Untuk jumlah arus mudik, Pak, udah berapa yang dikembalikan dari pos tersebut, Pak? Kalau dari pos sudah bisa kita lihat secara bersama-sama begitu banyaknya, ya mungkin sampai udah ratusan tadi sudah kita balikkan ke daerah masing-masing. Saat ini arus balik mudik masih sangat padat, terutama untuk pengemudi roda 2, sehingga para petugas kewalahan untuk memeriksa surat hasil swab. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diputar balik untuk pertanggal 16 Mei 2021 mencapai ratusan pengendara. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menahan salah satu oknum kepala desa. Penahanan dilakukan lantaran oknum kepala desa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan negara senilai ratusan juta rupiah. Kades Sigulok inisial SP resmi ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sejak hari Selasa 11 Mei 2021 kemarin. Saat ini tersangka dititipkan di rutan kelas 2B Dolok Sanggul selama 20 hari ke depan, terhitung dari tanggal 11 Mei 2021. Kasipitsus Kejari Humbang Hasundutan Juanda Panjaitan menjelaskan, investigasi dilakukan terhadap kinerja tersangka berawal dari laporan warga desa Sigulok, karena beberapa perangkat desa di desa tersebut tak kunjung mendapatkan honor. Sesuai dengan surat yang kita terima, tertanggal 5 Mei 2021, 379.783.801 rupiah. Nah, ini dari 2 tahun anggaran pengelolaan 2019 dengan 2020. Rata-rata per tahunnya itu Desa Sigulok mengelola kurang lebih 1 miliar. Pasal yang kita sangkakan sendiri, Pak, ini, Pak? Pasal yang kita sangkakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Primer Pasal 2 ayat 1, subsidiar Pasal 3. Ancamannya, Pak, berapa tahun? Ancaman minimal dalam pasal ini, kalau pasal 2 dia 4 tahun, maksimal 15 tahun. Kalau pasal 3 dia minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun. Kemudian pihak kejaksaan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga ditemukan dugaan penyelewengan penggunaan keuangan anggaran pendapatan belanja desa dari tahun 2019 dan 2020. Dalam dugaan kasus korupsi tersebut, berdasarkan audit dari Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan, Kades Sigulok diduga telah merugikan negara sebanyak lebih dari 379 juta rupiah. Oknum Kades tersebut akan dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Rahmat Tinton melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah masyarakat dari Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan mengadu kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution karena bantuan program Keluarga Harapan mereka tak kunjung cair. Para warga mengambil kesempatan mengadu soal nasib mereka saat Bobi melakukan inspeksi mendadak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan di Jalan Iskandar Muda pada Senin pagi. Satu persatu ruangan yang ada di Disduk Capil diperiksa Bobi guna memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap maksimal. Bobi juga menyapa dan bertanya langsung kepada masyarakat terkait pelayanan di dinas tersebut. Di sela-sela melakukan sidak, Bobi menyempatkan diri berinteraksi dengan masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan. Salah seorang warga penerima bantuan PKH mengadu kepada Bobi, setidaknya ada 11 orang di Kelurahan Pekan Labuhan yang bantuan PKH-nya belum cair. Ini PKH kami memang sebenarnya udah lama keluar, cuman dari bank dia nggak keluar dananya. Kemarin kami udah disuruh ke bank, coba pergi sana. Bank bilang belum, sabar-sabar aja dulu katanya gitu. Apa katanya permasalahannya, Bu? Ya kita juga nggak tahu, orang dibilang sabar, tapi sampai sekarang udah mau 1 tahun nggak keluar. Dokumennya semua udah lengkap, Bu? Udah lengkap. Sudah pernah terima berapa kali, Bu? Belum pernah sekalipun bantuan itu belum pernah sekalipun kami nyampe. Padahal nama kami udah tercantum di PKH. Kami lihat pun kami sudah melihat di udah keluar jelas namanya. Ibu dikasih kartu PKH? Belum ada kartu banknya, surat-surat. Kalau biasanya keluar itu kan tiap bulan. Jadi Ibu minta ke Pak Bobi apa tadi? Ya kami disuruh pendamping PKH hanya untuk mengantar kakak kami bahwa kakaknya sudah di online atau tidak gitu. Ke Disduk Capil? Apanya? Antarnya ke Disduk Capil? Iya, udah disuruh diantar ke sini. Jadi kami tadi udah ngasih sama 3 hari nanti paling lambat kita udah di online kan ini kakaknya katanya. Jadi kami yang herannya udah lama lah PKH kami ini udah keluar nama kami di sana, tapi dananya sampai sekarang nggak ada. Melihat hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan permasalahan ini sudah dilaporkan oleh pendamping PKH dan akan diproses selama 3 hari. Pihaknya juga akan mencari tahu penyebab bantuan kepada warga penerima manfaat tersebut tak kunjung cair. PKH, makanya tadi kan saya tanya permasalahannya. Permasalahannya itu di perbankannya katanya tidak terregister namanya. Nah nanti memang banyak, tadi bukan hanya yang mengurus PKH, tadi ada juga masyarakat yang datang baru mau buka bank, tak terdaftar juga namanya di perbankan itu. Nah ini juga salah satu permasalahan yang ada pada penerima PKH, namanya tidak terdaftar, terverifikasi di perbankan-perbankan. Ini sudah dilaporkan 3x24 jam, maksimal 3x24 jam itu tadi disampaikan. Kita lihat apakah permasalahan PKH-nya itu di Duscapil, karena disampaikan oleh pendampingnya tadi permasalahan Duscapil. Setelah nanti terdaftar, kalau memang belum cair juga, berarti permasalahan bukan di data pendudukan, tapi nanti akan kita lebih tracing lagi permasalahannya apa, kok belum bisa cair. Di hari pertama kerja pasca Lebaran, Bobi berharap kepada ASN untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Warga juga berharap bantuan PKH segera cair mengingat perekonomian sulit di masa pandemi COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kerap timbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Pusat perbelanjaan di Pasar Petisa Jalan Nibung Raya, Kota Medan ditertibkan puluhan petugas gabungan. Selain menertibkan, petugas juga membagikan ratusan masker dan menghimbau warga untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Muspika Kecamatan Medan Petisa dan Polsek Medan Baru kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisa Medan. Penertiban ini dilakukan karena salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan tersebut kerap menimbulkan kerumunan warga yang hendak berbelanja ditambah pedagang dengan sengaja menggunakan ruang publik untuk menggelar lapak dagangannya. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keberadaan pedagang juga sangat mengganggu estetika kota sehingga membuat kawasan tersebut tampak kumuh.
Kasih Trantip Kecamatan Medan Petisa Zugur Purba menyebutkan, dalam penertiban ini pihaknya mengedepankan unsur humanis dan pendekatan persuasif serta menghimbau warga untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. K5 di seputaran Pasar Pajak Petisa dan di depan Carrefour. Yang mana penertiban kita ini untuk menindaklanjuti penertiban PK5 yang berjualan di atas trotoar yang melanggar peraturan Perda dan peraturan wali kota. Bang, selain penertiban apa aja bang kegiatan lain bang? Jadi kita melaksanakan penertiban dan juga melaksanakan prokes seperti 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauh dari kerumunan dan mobilisasi. Bang, ini kan sudah sering dilakukan bang. Apa tindakan yang dilakukan bang dari petugas kepada pedagang yang bandel ini bang? Jadi tindakan yang kita lakukan dari kecamatan dan dari pihak 3 pilar dan Satpol PP, apabila ada PK5 yang akan kita bongkar dan akan kita angkut ke Satpol PP yang melanggar peraturan daerah dan peraturan wali kota. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan, saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 15.833 orang, sedangkan yang sembuh 14.676 orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 6 tahanan BNN Provinsi Sumatera Utara Minggu dini hari berhasil melarikan diri dari sel tahanan BNNP Sumatera Utara, Jalan Balai Pom Medan, Sumatera Utara. 6 tahanan yang merupakan bandar narkoba tersebut melarikan diri setelah melumpuhkan petugas dengan menyiramkan air cabai ke mata petugas. Diduga pelarian para tahanan tersebut sudah direncanakan jauh hari oleh para tahanan. Berawal saat salah seorang tahanan dari Blok B Kamar 01 meminta air minuman kepada petugas jaga tahanan. Saat petugas membuka gembok pintu sel tahanan dan memberikan galon berisi air minum, para tahanan yang berada di dalam blok tersebut melakukan penyerangan dengan menyiramkan air cabai ke mata petugas. Berhasil melumpuhkan petugas, ke-7 tahanan dengan bebas dan leluasa keluar dari pintu depan tahanan, hingga melompat pagar depan kantor BNNP Sumatera Utara. Namun saat tahanan berhasil ditangkap saat berusaha melarikan diri. Kabid Pemberantasan BNNP Sumut Kombes Sempana Sitopung mengatakan, adanya kelalaian oknum petugas BNNP yang melaksanakan tugas hingga 6 tahanan tersebut kabur. Larinya tahanan ini, jadi ya memang kelalaian dari anggota kita. Nah, itu ya, mereka lari. Di depan ada petugas security, jadi mereka lari dari ruang sel tahanan, lari ke jalan melompat pagar kantor kita. Namun 1 orang dari yang 6 tadi bisa ditangkap oleh petugas keamanan kita. Nah itulah, dengan orang-orang melarikan diri tadi, ada yang sudah vonis seumur hidup, ada yang masih proses tahap 2, ada yang masih proses sidang. Sementara itu, 1 orang tahanan yang sempat kabur Senin siang menyerahkan diri ke kantor BNNP Sumatera Utara. Saat ini 5 tahanan yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Yang 5 lari, yang tadi hari ini jam 11. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang bapak 2 anak berinisial AJD warga desa Muau Gunung Sitoli, Sumatera Utara, tega mencabuli anak di bawah umur dengan memberi iming-iming uang Rp200.000 per minggu. Atas perbuatannya kini pelaku diamankan di Mapolres Nias.
Dengan modus mengiming-imingi dengan memberi uang Rp200.000 per minggu, seorang bapak 2 anak berinisial AJD, buruh harian lepas terpaksa harus merasakan dinginnya lantai penjara. Pasalnya pria yang diketahui sudah memiliki istri dan 2 orang anak ini tega mencabuli gadis usia 16 tahun yang masih bertetangga dengan pelaku. Pelaku mengaku perbuatan pencabulan dilakukan dengan dalih berpacaran dengan korban sejak Januari 2020 lalu. Kepada petugas, pelaku mengungkapkan sudah 6 kali mencabuli korban. Terakhir diketahui dilakukan di kamar mandi rumah korban. Tidak hanya itu, pelaku juga kerap memberikan uang Rp200.000 kepada korban untuk memperdaya korban agar perbuatan pelaku tidak terungkap. Terungkapnya kasus ini bermula ketika abang kandung korban menyaksikan adiknya tengah berduaan dengan pelaku tanpa mengenakan busana. Korban diketahui tercatat sebagai siswi kelas 10 di salah satu SMA di Nias. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Nias, Ibda Omrin Sialagan mengatakan, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Petugas juga sudah mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti pendukung seperti hasil visum. Ada laporan masyarakat tentang perbuatan atau menyetubuhi anak di bawah umur, di mana setelah kita lakukan penyelidikan bahwasanya benar adanya kejadian tersebut, kita langsung penyidikan dan kita amankan langsung tersangka. Setelah kita amankan, kita tetapkan tersangka dan kita lakukan pemeriksaan, ternyata ianya sudah melakukan hal tersebut terhadap tetangganya sendiri dengan inisial si DT, merupakan tetangganya sendiri. Dan hasil pemeriksaan dari pihak kesehatan rumah sakit Gunung Sitoli bahwasanya hasilnya benar sudah dilakukan atau disetujui oleh pelaku. Jadi sesuai hasil pemeriksaan kita dengan pemeriksaan dari korban dan tersangka, memang benar ada iming-iming uang, di mana dengan iming-iming uang itu dapat menggugah hati dari korbannya sehingga dia mau bersetubuh atau disetujui oleh si tersangka. Kalau untuk umur si pelaku, hasil pemeriksaan kita 47 tahun, sedangkan umur perempuan umur 16 tahun masih duduk di bangku SMA kelas 1. Terhadap tersangka diterapkan pasal 81 ayat 1 subpasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 8 orang nelayan dikabarkan hilang kontak di perairan Nias Selatan, Sumatera Utara pasca kapal mengalami kerusakan di tengah laut. Kini Basarnas Nias sedang melakukan pencarian terhadap para korban. Delapan nelayan warga Nias Selatan, Sumatera Utara dikabarkan hilang kontak pasca kapal mereka mengalami kerusakan mati mesin saat melakukan aktivitas di tengah laut. Para nelayan tersebut sempat berkomunikasi kepada keluarga mereka masing-masing pada dini hari kemarin. Hingga subuh pukul 4 waktu Indonesia Barat tidak dapat dihubungi lagi dan dinyatakan hilang kontak. Kepala Kantor Basarnas Nias M. Agus Wibisono menerima informasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan atas peristiwa hilangnya ke-8 orang nelayan tersebut. Saat ini tim gabungan Basarnas Nias sedang melakukan pencarian di perairan Laut Nias Selatan dengan menggunakan kapal cepat jenis RIP dari perairan Laut Gunung Sitoli menuju perairan Laut Nias Selatan. Bahwa kami menerima informasi dari Kepala BPBD telah terjadi kecelakaan kapal, yaitu dengan mati mesinnya kapal Vanudu di sekitar perairan Nias Selatan. Setelah kami dapat informasi, segera kami berkoordinasi dengan Lanal Nias, dengan Kasatpol Airut Nias, dan Potenisar yang ada di Nias Selatan. Pada jam 11 siang, kami segera luncurkan 1 buah RIP kapal cepat dari Gunung Sitoli dengan PUB 7 orang. Untuk dari Basarnas sendiri menggerakkan 1 buah RIP dengan kapasitas mesin 400 PK, kecepatannya bisa 35 nautical mile, makanya diperkirakan bisa 3 jam lah sampai di sana. Sedangkan teman-teman dari Lanal, dari Airut melihat situasi, mereka kemarin tadi sudah koordinasi akan segera memberangkatkan armada-armada mereka.
Aktivitas pencarian yang dilakukan oleh personil Basarnas Nias sempat mengalami kendala akibat cuaca buruk dan tingginya gelombang laut di perairan Nias Selatan. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.